Bagi saya, kopi dan buku merupakan dua hal yang istimewa, dan jika digabungkan keduanya, maka akan dapatlah segala kesenangan. Saya senang membaca, khususnya buku tentang sejarah bangsa. Ada alasan-alasan tertentu kenapa saya suka membaca sejarah. Menurut saya, banyak peristiwa-peristiwa simbolik dalam sejarah yang mengubah pandangan saya tentang masa depan. Dan sejarah itu abadi, tak pernah basi untuk menjadi topik pembicaraan. Satu buku biasanya saya tamatkan dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan. Tapi tidak buku ini. Butuh waktu cukup lama bagi saya untuk menyelesaikan buku karangan Tan Malaka ini. Bukan karena tidak ada waktu, tapi memang terkadang saya harus mengulangi beberapa halaman ke belakang yang telah saya baca guna bisa memahami isinya. Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, dianggap sebagian ahli sejarah merupakan karya terbesar Tan Malaka. Esai ini adalah penglihatan masa depan Tan tentang Indonesia yang merdeka dan sosialis. Ada satu detail kecil yang menggelitik rasa penasaran saya ketika membaca Madilog, yakni tentang lokasi penulisan buku ini. Ternyata buku setebal 560 halaman ini ditulis di daerah Rawajati, sekitaran Kalibata, Jakarta. Dan untuk mengenangnya, masyarakat setempat mengabadikan tempat tersebut menjadi nama jalan atau lebih tepatnya nama gang. Gang Tan Malaka I dan Gang Tan Malaka II. Tak tahan dengan rasa penasaran, saya pun bergegas ke daerah Rawajati, mencari di mana Gang Tan Malaka, tempat bersejarah di mana naskah ini ditulis. Berbekal aplikasi penunjuk jalan, tak seberapa sulit menemukan Gang Tan Malaka. Gang ini mirip dengan gang-gang lain di Jakarta, sempit dan padat penduduk. Kalau bukan nilai historisnya, maka gang ini sama saja dengan gang-gang lain. Di gang inilah Tan Malaka pernah mondok selama kurang lebih 8 bulan, antara 15 Juli 1942 sampai dengan 30 Maret 1943. Dalam buku Dari Penjara ke Penjara Jilid 2, Tan Malaka menulis, "Tiada jauh dari pabrik sepatu Kalibata, saya menyewa salah satu bilik dalam jajaran bilik yang disewakan kepada kaum pekerja pabrik tersebut. Panjang bilik itu tidak lebih dari 5 meter, lebar kurang dari 3 meter. Dindingnya pelupuh dan atapnya sebagian genteng dan sebagian jalinan daun rumbia. Tapi jangan bayangkan gubuk itu masih ada. Suasana gang sudah berubah total. Pun gubuk yang dihuni oleh Tan Malaka sudah berubah bentuk, menjadi bangunan berdinding semen dan beratap genteng. Jika seandainya tidak diabadikan menjadi nama gang, mungkin jejak kehadiran Tan Malaka di Jakarta tak ada yang tahu. Jangankan orang luar, penduduk asli setempat saja ketika saya berbincang tidak ada yang mengetahui asal-muasal nama gang ini. Pun demikian dengan sosok Tan Malaka. Memang, sejarah dan catatan perjuangan putra sulki ini pernah seakan hilang dari masyarakat. Membaca dan membahas gagasannya tentang republik menjadi tabu pada waktu itu. Mungkin terkait dengan pandangan politik Tan. Namun kini, Tan Malaka kembali hidup melalui pemikiran-pemikirannya. Di dunia maya, banyak kita jumpai literasi yang membahas sosok Tan Malaka. Pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang dibukukan ramai dijual di toko-toko buku. Para aktivis sejak dulu bahkan menjadikan pemikiran Tan Malaka sebagai sumber wajib yang harus diulas dan dipelajari. Ingatlah,
bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Pernyataan itu diucapkan Tan Malaka kepada polisi rahasia Belanda Tisben saat diinterview dan hendak ingin ditangkap. Terlahir dengan nama Sultan Ibrahim, Tan Malaka merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kegelisahannya atas nasib bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing membawanya kepada sikap kritis dan tak kenal kompromi terhadap Belanda dan Jepang. Oleh Muhammad Yamin, Tan Malaka diberi gelar sebagai Bapak Republik karena dialah orang pertama yang mencetuskan konsep Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum Soekarno dan Hatta